Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Paman Danar. Kali ini kita akan memberikan penjelasan mengenai gerak hewan dan tumbuhan ya. Ini untuk SMP atau MTS kelas 8 kurikulum 2013. Oke. Sebelum sahabat semua menonton, menyaksikan video ini, berikan like ya, jempol, komen, subscribe ataupun subscribe bagi yang belum, dan di share agar channel ini tambah berkembang dan bermanfaat. Oke, lanjut yang pertama. So kita mulai ya, yaitu adalah di gerak hewan. Gerak hewan ini adalah salah satu sifat makhluk hidup, yaitu bergerak ya, salah satunya. Nah, karena di ciri-ciri makhluk hidup itu sudah dipelajari di kelas 7 ya. Hewan bergerak dengan berbagai macam, misalnya ada yang berjalan, ada yang berlari, terbang, berenang, merayap, dan sebagainya ya. Itu gerak hewan. Nah, kalau kita lihat gerak hewan yang ada di darat maupun yang hidup di air dan yang di udara tentunya berbeda-beda ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke dalam hewan yang ada di air. Bagaimana geraknya ya? Gerak hewan di air ya. Salah satu bentuk tubuhnya biasanya itu yang di air itu bentuknya torpedo ya. Nah, bentuk ini lebih mudah atau memungkinkan tubuh untuk meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Kemudian ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan, mengatur gerakan naik turun, dan juga yang memiliki belum renang dapat mengeluarkan gas. Ini biasanya adalah berupa oksigen. Sebagian besar ikan menggunakan gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong. Nah, itu ya. Jadi umumnya kalau hewan yang ada di air ya gerakannya itu menggunakan sirip. Umumnya kalau ikan ya bentuknya juga torpedo. Oke, lanjut. Nah, ini gambarnya ikannya ya. Gerak hewan yang ada di udara. Kemudian hewan yang ada di udara ini tentunya sedikit berbeda dengan hewan yang ada di air ya. Nah, kalau kita lihat hewan yang udara contohnya adalah burung ya. Ini kok bisa dia terbang dan melawan gravitasi bumi? Kenapa gitu ya? Jadi hewan ini yang bisa terbang di udara karena hewan tersebut memiliki gaya angkat ya, yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Karena tidak mungkin tubuh hewan memiliki massa jenis yang mendekati massa jenis udara. Salah satu upaya yang memperbesar adalah diperbesar gaya angkatnya dengan menggunakan sayap ya. Jadi kalau hewan yang ada di udara itu menggunakan sayap. Ini makanya di sini digambarkan ada ini ya, sayap pesawat itu dibuat dengan prinsip menyerupai sayapnya si burung. Nah, ya. Lanjut, ini adalah gerak hewan yang ada di darat ya. Jadi hewan yang ada di darat itu biasanya memiliki otot dan tulang yang kuat. Karena apa? Karena untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi pegas elastis untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, kemudian bisa kita bayangkan kalau kita berjalan tentunya mulai berjalan dengan menginjak lantai dengan kakinya misalnya. Lantai kemudian memberikan gaya balik yang sama dan berlawanan arah pada orang tersebut. Maka gaya inilah yang menggerakkan orang tersebut ke depan ya. Jadi hewan-hewan di darat itu rata-rata alat geraknya adalah kaki dan tangannya nih. Contohnya nih hewan-hewan darat ya. Nah, begitu ya. Lanjut. Nah, kita masuk ke gerak tumbuhan ya. Nah, untuk gerak tumbuhan ini lebih banyak pembahasannya ya, karena tumbuhan ini memiliki kepekaan tertentu untuk menanggapi rangsangan yang diterimanya. Setiap rangsangan yang mengenai tumbuhan akan ditanggapi oleh tumbuhan tersebut. Nah, kemudian tanggapan ini berupa gerakan dari bagian-bagian tumbuhan. Lanjut, ini macam-macam gerak pada tumbuhan ya. Yang pertama ini
kalau kita lihat berdasarkan dari rangsangannya itu dikelompokkan menjadi 3 ya. Ada gerak autonom atau endonom, gerak esionom, dan gerak higroskopis ya. Berdasarkan rangsangannya dikelompokkan menjadi 3 ya, autonom, esionom, dan higroskopis. Oke, kita bahas satu persatu ya. Ini gerak autonom atau endonom. Nah, ini apa itu gerak autonom? Adalah gerak yang tidak disebabkan oleh rangsangan dari luar. Gerak yang tidak disebabkan dari rangsangan dari luar, berarti dia tidak disebabkan rangsangan dari luar, berarti dari dalam ya. Contohnya gerak kloroplas memutar mengelilingi isi sel pada sel-sel daun Hydrilla sp. Ini tumbuhan Hydrilla sp ya. Tapi gerakan kloroplasnya yang kita lihat ya. Ini tidak ada pengaruh dari luar nih ya. Oke, next lanjut. Gerak higroskopis ya. Jadi gerak higroskopis itu ini pengaruhnya itu dari mana ya? Perubahan kadar air dari sel-sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak sama. Ya, contohnya pecahnya buah polong-polong yang sudah kering. Pada lamtoro biasanya sering terjadi, mungkin juga jarak pada kembang, merak, mungkin di kacang, kedelai ini ya. Di gambarnya di sini ada kedelai. Ini juga sering mengelupas atau keluar sendiri kedelainya dari kulitnya ya. Itu contoh dari gerak higroskopis. Lanjut, gerak esionom. Gerak esionom ini adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar. Kalau tadi ada yang tidak dari luar ya, sekarang ini yang esionom yang dari luar ya. Kalau endonom, endo dalam, ini makanya esionom dari luar. Kalau endo tadi dari dalam. Nah, jadi untuk esionom ini dibedakan menjadi 3. Ada nasti, taksis, dan tropisme. Nah, ini masing-masing 3 gerak ini dibedakan lagi nanti ya. Kita akan bahas satu persatu. Oke, kita masuk. Yang pertama adalah nasti. Jadi nasti ini adalah gerak tumbuhan terhadap rangsangan yang arah gerakannya tidak ditentukan oleh rangsangan tetapi oleh tumbuhan itu sendiri. Ya, ini ya bedanya. Arah geraknya tidak ditentukan oleh rangsangan tetapi oleh tumbuhan itu sendiri gitu ya. Jadi tumbuhan yang bergerak itu tidak terpengaruh oleh rangsangannya, arahnya ya. Oke, kita contohkan, kita bahas satu persatu ya. Ini gerak nasti ya. Ini seismonasti. Seismonasti ini gerak pada bunga putri malu yang apabila kita sentuh dia akan menutup daunnya ya. Jadi kan tidak terpengaruh dari mana arahnya, terus dia mau ke sana ke sini enggak ya. Tetap aja dia tetap menutup gitu kalau bunga putri malu ini ya. Kemudian yang kedua adalah niktinasti. Ini biasanya bunga apa? Bisa juga lamtoro. Jadi dia di malam hari itu nanti dia akan menutup daunnya ya. Daunnya akan menutup. Atau bunga merak ya. Kemudian yang ini fotonasti. Ini bunga pukul 4. Jadi setiap pukul 4 sore biasanya dia akan mekar. Karena terkena cahaya di sekitaran pukul 4 sore maka dikatakan bunga pukul 4. Kemudian ini termonasti ya. Termonasti ini yang karena pengaruh suhu ya. Mungkin karena suhunya naik atau suhunya turun, mungkin dipengaruhi di musim, kita musim semi, musim gugur nanti dia akan mekar. Ini pengaruhnya karena pengaruh dari suhu ya. Kemudian yang kelima adalah nasti kompleks ya. Ini kompleks secara spesial. Nasti kompleks ini gerakan membuka menutupnya stomata ya. Jadi dia akan membuka juga menutup stomata. Itu dari nasti kompleks. Karena yang namanya kompleks itu berarti pengaruhnya banyak. Bukan hanya dari cahaya, bukan dari apa saja. Yang jelas pengaruhnya itu adalah banyak. Jadi katakan kompleks. Oke, lanjut. Gerak tropisme ya. Tropisme ini gerak yang menanggapi rangsangan dari bagian organ tubuhnya. Organ tumbuhannya dia akan menanggapi rangsangan. Kemudian arah gerakannya dapat menuju atau menjauhi sumbernya. Jadi sedikit beda dengan nasti ya. Kalau nasti tadi dia tidak terpengaruh arahnya atau kemana. Yang jelas tetap dari tumbuhan itu sendiri. Nah, kalau untuk tropisme ini bisa mendekati rangsangan atau menjauhi rangsangan. Ini dibagi menjadi 5 ya. Ada fototropisme, tigmotropisme, geotropisme, kemotropisme, dan hidrotropisme. Oke, kita lihat contoh-contoh gambarnya. Ini yang pertama ada fototropisme ya, gerakan tumbuh-tumbuhan yang mendekati cahaya. Misalnya dari jendela ya, cahaya ke sana maka tumbuhan itu akan bengkok menuju
cahaya. Ini berarti dikatakan fototropisme positif. Kenapa positif? Karena mendekati dari rangsangan. Ini cahaya di sini. Tapi kalau ini bengkoknya tidak ke arah jendela, bengkoknya misalnya ke arah sana, maka dia dikatakan tropisme negatif ya. Jadi untuk gerak tropis itu nanti ada positif negatifnya. Kalau dia mendekati rangsangannya jadi positif. Kalau menjauhi rangsangan jadi negatif. Yang kedua adalah tigmotropisme ya. Ini tumbuhan-tumbuhan yang menjulur atau yang merambat ya. Mungkin sirih, kacang panjang ya, kicipir dan seterusnya ya. Dia akan menjulur. Jadi kalau nanti bisa dikatakan positif dan negatif kalau dia diberikan rangsangan berupa kayu, tetapi tumbuhan itu tidak mau menjulur di kayu itu, maka dikatakan tigmotropisme negatif. Tapi kalau dia mau mengikuti dengan kayu ini, maka dia dikatakan tigmotropisme positif. Kemudian yang ketiga ini adalah kemotropisme ya. Jadi ini untuk kemotropisme ini, kemo ini kimia ya. Serbuk sari menempel di kepala putik, selanjutnya berkecambah dan membentuk bulu serbuk sari bergerak menuju sel telur nih ya. Gerakan serbuk sari ini ya, mau bergerak menuju ke sel telur, ini katakan kemotropisme. Kemudian geotropisme. Geotropisme gerakan akar yang selalu ke arah bumi. Jadi gerakan akar itu pasti menuju ke bumi ya. Makanya dikatakan geotropisme. Kalau dia arahnya ke bumi terus ya berarti geotropisme positif. Tapi kalau ada yang menjulur dari bumi ke atas malah ke sana, itu berarti geotropisme negatif. Jangan tidak mendekati dari sumber rangsangannya. Yang terakhir ini adalah hidrotropisme. Hidro artinya air, berarti gerakan akar nih animasinya ya. Gerakan akar menuju ke air ya. Itu dikatakan hidrotropisme positif. Karena akarnya tadi mendekati ke sumber air. Tetapi kalau sumber airnya di sini ternyata akarnya tidak jalan ke situ ya, malah akarnya jalannya ke arah lain, maka dikatakan hidrotropisme negatif. Jadi kalau untuk gerak tropis itu pas ada positif dan negatifnya tergantung dari arah gerakan tumbuhan tersebut. Lanjut, ini adalah gerak taksis ya. Gerak taksis ini merupakan gerak pindah tempat seluruh tubuh tumbuhan menuju atau menjauhi rangsangan. Ya, jadi kalau taksis pindah tempat, jadi gerak pindah tempat bisa dia mungkin pindah seluruhnya, bisa menjauhi seluruhnya ya, seluruh tubuhnya itu menjauhi dari arah rangsangan tersebut. Ini ada dua ya, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Kita lihat ya. Ini yang fototaksis ini adalah gerak yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Misalnya gerakan klorofil menuju ke permukaan yang mendapat cahaya dan gerak spora memiliki flagel menuju tempat yang terang ya. Ini adalah gerak fototaksis pada Euglena viridis ya. Ini reseptor cahayanya, nah kemudian flagel yang alat penggeraknya ya. Lanjut. Nah ini adalah gerak kemotaksis ya. Gerak kemotaksis ini merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan kimia. Kemo arti kimia ya. Makanya misalnya geraknya ini contohnya di spermatozoid ya, bagian yang dibentuk oleh tumbuhan. Kemudian tanaman lumut dan tanaman paku menuju ke sel telur yang terdapat dalam arkeogium karena tertarik pada gula atau protein yang dihasilkan oleh archegonium. Nah, ini gerak kemotaksisnya. Pengaruhnya adalah zat kimia. Oke. Lanjut. Nah, alhamdulillah sudah selesai pembahasan kita, yaitu mengenai gerak hewan dan juga gerak tumbuhan. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, subscribe ataupun subscribe dan share agar tambah bermanfaat dan tambah berkembang. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.